Sunmori pakai motor legend satu ini. Kita pakai mode U guys. Gue lebih suka pakai mode U kalau misalnya pakai Alfa N3 teman-teman. Ini motor belum gue apa-apain nih ya, karena emang baru bisa asik membumi. Baru bisa diajak jalan-jalan baru-baru ini. Biasanya cuman buat ke pasar doang cuy. Nggak ke pasar sih, ke kampung. Apa pasar-pasar yang di kampung itu. Gue nggak pakai ke jalan umum karena emang suratnya belum ada. Nah, ini Bintaro guys, kalau lagi pagi-pagi pasti banyak banget yang olahraga teman-teman. Banyak banget yang olahraga. Ada bocil. Ya guys, semangat guys. Bocil pakai push bike guys. Ini sebel. Yang gue suka ya dari Alfa N3 Next Gen ini teman-teman, itu tuh suspensinya tuh kayak nyaman banget gitu. Suspensinya nyaman banget. Terus gue juga belajar kalau di Alfa N3 Next Gen, nggak tahu di Alfa yang lainnya ya, itu sama nggak terjadi juga. Jadi kalau misalnya kita berkendara itu ya, kita muter gas, pelintir gas itu sebetulnya mau seberapa melintirnya itu nggak ngaruh sebenarnya, tapi kita lebih baik kita runut gitu. Karena begitu kita runut, mau mode apapun ya, mau mulai dari E, U, S, itu bisa dibilang lebih enak dirunut ya. Kita kiri aja lah, ngapain macet-macetan. Lebih enak dirunut karena apa? Pada di sini nih. Karena nih kayak gini nih, gue runut gini, dia lebih tenaganya akan lebih keluar daripada gue pelintir gini. Nggak ada nih ya, posisi tangan gue udah melintir begini, nggak ngaruh apa-apa. Jadi mendingan dibuka setengah gitu. Jadi buka setengah aja tuh udah melaju lah gitu. Jadi nggak peduli kalian melintirnya kayak gimana gitu. Tumben nih sepi-sepi nih di sini. Mungkin karena masih pada liburan bocil ya. Masih pada liburan bocil ya nggak? Oh, dibalap sama apa tuh, motor apa tuh ya guys? Nah, emang kalau motor listrik ini dia dayanya kan udah 4,5 kWh ya teman-teman. Itu menurut gue ukuran yang paling standar buat motor listrik medium teman-teman ya. Kalau bahasa gaulnya mah entry level ya. Entry level kalau kata Fusebox Moto itu artinya semua kalangan pakai gitu ya, gitu. Ya ini buat PP pulang pergi kantor Jakarta Bogor masih enak gitu. Apakah ke Jakarta kita guys? Coba kali ya. Nah ini adem banget ya. Kita agak mau pakai jauhan sih sebenarnya guys. Kenapa nggak arah BSD aja bang? BSD gue ribet itunya, aksesnya. Mendingan kayak ke Jakarta gitu, lebih fun to ride, asik fun to ride. Fantura kali ah.
Nah, emang ukuran motor 4,5 kWh ya guys, itu udah jadi standar banget tuh. Karena kalau di bawah itu gue nggak tahu deh akan sebagaimana gitu. Karena takutnya nggak bisa catch up sama kendaraan yang lain gitu, malah kayak pedodoran banget. Nah, buat pengguna mobil listrik, motor listrik teman-teman, itu memang kita sering kali tuh dibekelinnya yang aslinya ya, itu dia warna platnya tuh hitam ya, warnanya tuh sebenarnya putih ya teman-teman ya. Jadi di surat-suratnya tuh warnanya putih teman-teman, kalian harus lihat lagi. Jadi jangan terima gitu aja dari dealer ya, gitu loh. Gue nggak ngerti, itu yang lebih ngerti yang pihak yang berwajib. Cuman memang sih jarang dipermasalahkan. Tapi kalau warna itu ya di STNK-nya putih, ya masa sih hitam kita pakainya kan gitu ya. Tapi ternyata kayak kejadian waktu gue beli mobil listrik gitu ya, waktu si M6 itu dicetakinnya itu warna hitam guys, padahal di STNK-nya udah jelas-jelas tertera bahwa itu adalah warna putih. Arvin pun sama, ceker tuh sama waktu beli mobil listrik Sineta itu waduh ya, kayak ya balik lagi, kalau kayak si ceker gitu dicetakinnya juga warna hitam ya gitu. Motor listrik sama mobil listriknya tuh ya, padahal di STNK-nya putih gitu. Gimana tuh pihak dealer tuh itu bukannya plat nomor itu dicetak sama Samsat langsung ya gitu loh, kok bisa nggak sinkron kayak gitu ya. Jadi lebih baik kalau dapatnya hitam segera diganti ke putih ya, karena emang sesuai dengan di STNK-nya putih warna plat nomornya gitu, opolnya itu. Tuh guys ya, udah saatnya nggak sih untuk beralih ke kendaraan listrik? Tuh lihat tuh asapnya tuh ya, ngebulnya kayak begitu coba ya. Tuh ini bau banget loh guys, kita di belakangnya ini ya. Coba dong, kita harus bisa pikirin orang lain juga ya teman-teman ya gitu. Nah, gue juga mau ngasih ulasan gue terhadap si Alfa Entry Next Gen ini dan bagaimana servisnya si Alfa teman-teman, yang menurut gue sangat-sangat luar biasa bagus teman-teman ya. Jadi mulai dari komunikasi dengan sales lah ya, bukan seller. Kalau seller kan kayak lu beli barang di mana gitu ya, di Facebook apa di mana. Sales ya, yang menjualkan lah, sales itu sangat baik teman-teman. Gue awal kesana nggak ditodong guys ya, nggak kayak di beberapa produk atau merek lain gitu. Gue sampai sana nggak ditodong, nggak disuruh-suruh, langsung diminta nomor, tetap diminta nomor. Cuman enggak yang abis itu kan gue nggak langsung beli ya teman-teman. Kalau FYI aja nih gitu ya, gue ini kan nggak langsung beli nih gitu. Gue nggak yang ditodong gitu loh guys ya. Jadi begitu gue kasih kontak gitu, kasih nomor, gue lupa antara gue yang minta malah nomor si mbaknya gitu ya, si kakaknya ini yang ada di Alfa Indi Bintaro ini, atau gue yang dimintain gitu. Cuman sejauh ini sih intinya ya, mereka tuh nggak hard selling gitu loh guys ya. Intinya mereka tuh ketika udah punya kontak kita gitu ya, itu enggak melakukan WA atau spam gitu ya. Jadi waktu itu lebih tepatnya gue yang nanya duluan malah ya, untuk
gue nanya-nanya lebih ke teknis ya. Bagaimana secara teknis kalau pakai Alpha Entry Next Gen ini, apa aja persyaratannya, dan bagaimana nanti di lapangannya kalau misalnya begini. Pokoknya apapun itu gue tanyakan teman-teman, dan gue merasa udah cukup infonya. Dan ya udah, insyaallah pilihan gue tepat. Gue akhirnya memilih Alpha Entry Next Gen dengan sistem sewa baterai teman-teman ya, gitu. Jadi gue udah kalkulasikan segala macem, dan semuanya apa, dia tuh nggak yang ngelayaninnya tuh ramah banget gitu. Dari awal yang tadinya kita cuma lihat-lihat doang, ya gue nggak tahu ya, ini kan tergantung salespersonnya atau pribadi si salesnya itu ya teman-teman. Cuman harusnya sih ini standar dari Alpha sih ya, kayak gitu. Pokoknya kita sangat dilayani dengan baik lah gitu, sangat dilayani dengan baik, gak ada kurang apapun. Sampai kita SPK, bukan SPK sih, kita langsung beli cash ya, karena kan memang kita akhirnya beli pakai Tokopedia tuh ya. Dan si salesnya ini pun bener-bener nuntun kita cuy buat dapetin promo tuh gimana caranya gitu-gitu. Emang helpful banget teman-teman ya. Dan itu sih sistemnya Alpha yang gue salut tuh. Walaupun kita beli di Tokopedia gitu ya, kan dapat diskonnya di situ, itu kita dia nggak jadi kehilangan target, karena memang kita juga bisa menyantumkan, kita harus menyantumkan nama si salesnya siapa, kayak gitu ya. Alpha nih keren banget sih sebetulnya gitu. Jadi nggak mematikan karir orang, nggak mematikan rezeki orang kayak gitu loh ya. Walaupun belinya nggak langsung kita kayak kontan ke dia gitu loh guys. Jadi emang Alpha ini keren sih, keren banget gitu. Dan salesnya yang kemarin gue ketemu di Indi Bintaro keren banget. Mungkin tuh udah jadi SOP-nya Alpha sih kalau menurut gue sih ya. Duh nih gue nggak pakai sarung tangan nih, kayak agak gimana nih karetnya, soalnya ternyata ini udah agak jauh gini. Emang karetnya karet yang ini guys, karet nih, aduh karetnya agak keras ya. Nah ini bisa catatan juga nih buat Alpha nih ya, karetnya agak keras. Jadi kalau nggak pakai sarung tangan kurang enak gitu ya. Kalau nggak pakai sarung tangan kurang enak. Kalau dibilang kenceng nggak sih Alpha sebenarnya, ya kenceng aja guys. Mulai dari Alpha Entry itu udah enak banget tuh, performanya nampol banget. Ya motor listrik, tapi nggak kayak motor listrik kayak Zuzu dulu gitu ya. Waktu gue nyobain motor listriknya Papin, BTW ceker kalau dipanggil sama anak gue Papin, jadi gue ikut-ikutan manggil Papin. Nah itu rasanya beda banget sama si motornya Papin itu, si Smooth Zuzu itu. Sekarang aja mangkrak tuh motor, cuman di rumah almarhumah yang gue nggak jadi apa-apaan. Sian banget dah tuh motor asli ya, karena emang kurang enak sih sebenarnya guys, asli sih, jujur aja ya. Gimana ya, kita mah mau jujur-jujuran ya guys ya. Gue berani sebut-sebut nih karena memang udah gue pernah pakai guys gitu. Dan gue yakin Papin juga tersetuju sih sama hal ini sih. Nah ini buat pengeremannya sigap banget dia ya, enak nih remnya nih. Dari tadi gue nggak nemuin jalan macet loh ya, nggak kayak biasanya gitu. San Morian ada jalan macet, karena masih pagi juga ya. Gue biasanya bangun agak telat sih memang. Nah kalau ini dibandingin Polytron Fox 350 gimana? Sebenarnya levelnya agak mirip ya sebenarnya, cuman bedanya dia walaupun dek rata juga di tengahnya, cuman dia
tetep dia bentuknya lebih kayak motor-motor touring ya guys ya, bukan motor adventure, cuman kayak motor touring gitu. Gimana sih jelasinnya ya, gitulah intinya. Kalau segi kenyamanan gue nggak tahu ya, lagi-lagi saudara gue punya sih Fox 350 itu nyamannya ya, pasti nyamanan itu sih kayaknya ya, soalnya kan dari bentuknya juga beda ya gitu, dari bentuknya aja udah beda, pasti lebih nyaman itu sih harusnya. Tapi kalau dari apa namanya performa gue nggak tahu deh, karena kan dia kayak lebih gede gitu ya, kayak lebih gede, harusnya dengan baterai yang kapasitasnya mirip-mirip mungkin lebih performa lebih enak ini sih harusnya gitu, performa lebih enak ini. Dan intinya kalau kalian butuh banget motor buat daily use, Allahu Akbar, untuk daily use gitu ya, itu gue saranin sih ini udah enak sih. Paling kurangnya adalah di bagian bawa-bawa barangnya gitu. Jadi emang harus consider untuk kalau kalian bawa selalu banyak gitu ya, kan apa manggul tas itu kan nggak baik juga ya kalau kelamaan gitu. Misalnya kalian rumah di Bogor, kerja di Jakarta, ya kerasa banget tuh gendong tas tuh, isinya banyak lagi, ada laptop, ada apa. Ya mungkin bisa tuh dipertimbangkan untuk beli box eksternal ya. Jadi memang bisa carry guys ya, carry barang bawaan kalian dalam box itu. Gue saranin banget yang 40 liter teman-teman. Jadi kalau 40 liter tuh udah enak lah gitu, kalian mau bawa apa aja udah enak. Udah mau sampai nih, kondisi gue makin normal ya guys ya, udah 88%, udah sampai di mau Gandaria nih ya, sampai Jakarta kita. Nanti gue pulangnya baru gue lihat mapnya ya, apa namanya, jaraknya berapa sih yang ditempuh sama kita ini, karena gue nggak setting tadi, lupa. Nah ini gue sukanya dia di regionnya yang mild ya, yang sedang, jadi nggak begitu berasa, cuman region guys ya, region brake-nya itu loh, nggak terlalu berasa, cuman region. Gimana sih tuh? Ya tetap kalau turunan banget sih berasa banget kalau turunan ya, kayak ada engine brake-nya. Cuman kalau begini terus lepas gini nggak begitu kagok gitu loh ya. Semuanya terus bisa di setting lewat aplikasi sih sebenarnya. Jadi enak-enak aja sih pemakaian motor ini, dan aplikasinya juga gampang banget digunakan. Waktu deliver juga motor itu ya, di deliver ke kita masnya bener-bener ya kayak di video tuh kemarin, bener-bener ngejelasin sejelas-jelasnya. Walaupun aplikasinya sebenarnya sendiri udah gue coba-coba gitu ya dengan virtual motorcycle gitu ya. Itu padahal gampang banget digunakan sebenarnya, cuman tetap SOP-nya kayak gitu kali ya, disuruh ngejelasin tetap begitu. Keren sih Alfa sih, salut, aku mau beli lagi. Enggak ya, belum ya. Nah, gue sih ada keinginan gitu ganti motor bensin gue ke motor listrik semua teman-teman, kecuali satu Vespa, karena Vespa itu punya istri gue guys ya. Vespa punya istri gue, pokoknya motor gue lah gitu kan. Yang bensin berarti tinggal si MT25 teman-teman, itu kan motor udah tua juga
gue mau niatnya mau gue ganti gitu sama si motor listrik yang memang spesifikasinya yang bisa long range guys. Kalau bisa long range kan berarti kan secara tenaga dia bisa lebih gokil kan, kayak motor-motor 2,5 gitu minimal. Iya nih minusnya nih ya, baru ketahuan nih minusnya itu ada di kemudinya nih, keras ternyata karetnya guys. Bisa diganti harusnya sih, cuman ya lebih enak kan dari awal kan udah enak gitu karetnya. Ya bisa kali ini gue kayak udah semutan banget gitu. Kenapa? Apakah gue harus berhenti dulu guys? Nah, nanti kita sekalian ngetes ya nih motor overheat apa enggak gitu ya. Karena memang sejauh ini so far belum ada yang bilang kalau motor ini overheat teman-teman. Ya kalau Omoe gitu-gitu kan kemarin ada yang ngetes ya, walaupun emang itu kan batch ini ya teman-teman, apa namanya, itu kan emang masih prototype ya. Jadi ya harusnya bisa dimaksimalkan nanti. Nah ini kita mau langsung balik lagi. Nah ini begitu dilepas ini nggak godek-godek ya. Begitu dilepas nih stabil-stabil aja sebenarnya. Buat nikung juga enak. Katanya bannya kekecilan ya, tapi gue belum ngerasain gimana-gimana sih. Belum ngerasa ban ini jadi masalah banget sebenarnya. Ternyata gitu. Padahal gue di Shopee tuh udah gue masukin keranjang tuh ban. Pas gue rasa-rasa begini sih nggak ada kendala yang gimana-gimana ya. Aneh. Wah, V-Power Diesel ada tuh guys. Nah, kita langsung lanjut deh. Ntar gue ininya pakai Google Map aja deh, estimasinya. Pokoknya tadi estimasinya tuh kita ke sel Pondok Indah ya, kita ke sel Pondok Indah berapa kilo, habisnya berapa gitu, habis itu pulang lagi gitu. Karena pasti jalannya sama, pakai itu jalannya, nggak ada jalan lain. Kalau ke sel Pondok Indah teh naon cik. Ini enak banget pakai motor nggak ada suaranya. Terus nyaman ya, ternyata ya nyaman banget ya. Mungkin dari suspensi juga sih nyaruh. Jadi pantatnya nggak sakit nih, enak banget ya, enak banget. Bobot gue 120, ternyata masih nyaman nih ya. Pakai motor ini gokil. Nah cuman ini nih switchnya nih yang gue nggak suka nih, switch lampu sennya, karena dia nggak yang model cetak, dia modelnya yang digeser guys ya. Dan gue juga ada sih temen motovlogger juga namanya GG Motovlog, itu dia punya Alfa juga ya. Gue kurang paham sih Alfa yang mana, tapi yang jelas katanya saklar apanya ya, saklar yang buat mundurnya. Astagfirullahalazim, bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Itu punyanya GG Motovlog itu ya, saklar buat mundurnya apa sih, iya saklar ya namanya ya, buat mundurnya itu udah rusak katanya ya. Ini mana kalau di Alpha Entry Next Gen ini gue jarang banget sih pakai saklar mundur coy. Jarang gue pencet, tuh kan pencetan ya, saklar mundur tuh pencetan tuh. Jadi dia klakson terus mundur gitu kan. Sumpah nggak ada capek-capeknya nih naik motor ini, nggak pegel ya. Decknya juga enak
Walaupun ya memang gue bantet ya, gue 170 atau 168 gitu gara-gara gue kecelakaan kemarin. Itu ya pokoknya kita bulutin 170 lah. Itu ini nggak mentok ya. Kalau orang bantet jadi masih enak guys. Kalau orang tinggi kali mentok ini ya. Mentok apa? Mentok si kemudinya kali. Cuman ini masih jauh sih kalau di gue karena gue bantet. Pulang lagi ada Yadea, keren banget Yadea, keren. Oh iya ya, ternyata plat molis tuh ternyata SW gitu. Itu ada kodenya guys, gak sembarangan kalau plat nomor. Kayak lu yang suka nyetak plat sendiri tuh, kalau belum keluar ya jangan dicetak duluan cuy. Itu ada kodenya sebenarnya. Ada SW apa tuh tadi? Kan itu putih kan guys, itunya. Mungkin ya karena baru ya. Kalau yang dulu dia banyak yang dapat hitam, padahal sebetulnya putih. Ngeselin, kenapa gitu? Iya nih enak nih, remnya nih asli enak banget. Tuh kan, nyandek guys, pakai mode U terus dari tadi, nggak pakai sport. Terus dia di aplikasi ya, kalau dia beneran udah ada plat nomornya nanti gue kasih tahu ya. Itu dia bakal ada langsung otomatis. Yang tadi yang nggak ada plat nomor langsung ada plat nomor, keren sih, keren banget. Jadi itu bisa buat bukti tuh langsung. Nih, emang ini motor punya kita cok gitu. Kalau amit-amit lupa bawa STNK gitu ya. Nih, tanjakan guys tuh. Ya. Bisa guys tuh balap mobil. Gokil kan. Gandeng NMAX nih. Ngikutin NMAX nih kita. Set tuh. Pakai mode U aja udahlah enak banget nih. Mode S kayaknya buat itu dah, kalau lu pakai serampangan dah anjir. Kayak lu mau kemana ya, mau ke sorga lu. Set dah. Gak tahu masuk ke sorga ya jalur mana itu. Gak ada masuk sorga jalur serampangan soalnya. Oh ya ngomongin sorga ya guys. Lu pada tahu gak sih apa namanya intro pertama, bukan pertama sih, waktu gue pakai CBR khas banget ya, sabi gitu. Lu tahu nggak yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu adalah sahabat gue banget, Bang Reza. Beberapa kali masuk lah motovlog gue. Cuman ada kabar yang cukup mengagetkan. Jadi tanggal 21 kemarin teman-teman, Bang Reza baru saja meninggal dunia teman-teman di pagi hari ya. Dan gue pun nyampenya ke gue infonya itu tuh baru besoknya gitu. Jadi gue minta ya, ini memang bukan teman kalian gitu ya, bukan siapa-siapa kalian. Cuman ini orang berharga banget, berarti banget buat gue, karena dia selalu ada kalau misalnya gue butuhin untuk hal-hal apapun ya. Sampai coating mobil aja dia sampai datang ke rumah gue, nganterin gue ke sana coating mobil cuy, beneran dah. Ya. Itu Bang Reza tuh. Terus ya intinya dia orang baik banget guys. Beliau tuh orang baik banget ya. Terus meninggal gitu aja, usianya juga masih muda ya, nggak beda jauh banget lah sama gue gitu. Ya gue mau minta tolong ke kalian, minta bantuan kalian, atau minta apa ya, minta ketersediaan kalian, kebersediaan kalian, apalah itu, untuk bantu mendoakan almarhum ya teman-teman. Karena almarhum ini orang baik, almarhum ini sempat mewarnai dunia permotoran gue banget ya. Sampai gue, salah satu kehormatan gue buat beliau ini adalah suaranya gue jadiin intro motovlog gue waktu tahun-tahun kemarin itu.
Kenapa gue ganti intronya? Karena memang gue udah nggak pakai CBR teman-teman sebetulnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari gue Sabi dari Sabi MV. Gue pamit, bye bye.